Berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik-baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 3 dari soal 1 sampai 4. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas latihan 3 dari soal 5 sampai 8. Matematika Kurikulum 2013 dengan materi menentukan volume prisma. Langsung saja, mari kita bahas. Kita lanjutkan pembahasan latihan 3 sesi kedua, menentukan volume prisma. Di mana sesi pertama kita sudah membahas dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Sesi kedua ini kita akan lanjutkan untuk membahas soal nomor 5, 6, 7, 8. Kita akan mulai dari soal nomor 5. Volume prisma tegak segitiga ABC, DEF di samping adalah 1680 cm3. Tentukan panjang AD. Jadi pertanyaannya, berapakah panjang AD? Nah, apabila kita perhatikan teman-teman gambar prisma tegak segitiga ini, di sini tingginya adalah 10 cm dan alasnya 12 cm. Yang ditanyakan, berapakah panjang AD? Di mana panjang AD sama dengan tinggi prisma segitiga. Nah, setelah itu kita akan mencari luas alas segitiga, di mana luas alas kita memakai rumus setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Setelah itu nanti baru kita masuk rumus luas alas dikali tinggi, di mana tingginya akan kita cari panjang AD-nya. Lalu kita bagi dengan hasil alasnya. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 6. Volume sebuah tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 meter kubik. Jika ukuran alas bagian depan tenda berbentuk segitiga adalah 200 cm dan tingginya 1,5 meter, berapakah panjang tenda? Di sini juga perlu kita perhatikan teman-teman, berapakah panjang tenda? Nah, panjang tenda ini sama dengan tinggi prisma segitiga. Oke. Lalu kita perhatikan lagi, di sini ada dua satuan yang berbeda. 200 cm, sini satuan cm, dan sementara tingginya satuannya meter. Sehingga 1,5 meter kita rubah teman-teman, meter menjadi cm. Sehingga terjadi ada dua tingkat penurunan dari tangga, meter, desimeter, dan cm. Nah, dari meter turun ke cm ada dua tingkat, sehingga 10 dikali 10 sama dengan 100. Sehingga 1,5 kita kalikan dengan 100, hasilnya 150 cm. Sehingga tingginya nanti kita memakai 150 cm. Sehingga jadi sama. Di sini 200 cm, sementara tingginya menjadi 150 cm karena sudah kita rubah satuannya. Nah, lalu setelah itu kita cari luas alasnya. Di mana luas alas teman-teman? Sama saja kita memakai rumus setengah dikali alas lalu dikali tinggi segitiga. Oke teman-teman ya. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 7. Sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga terisi air sepertiga bagian. Wadah tersebut memiliki ukuran alas segitiga 60 cm dan tinggi segitiga 40 cm. Jika volume air dalam wadah 12 liter, berapa tinggi wadah tersebut? Jadi di sini kita ditanya berapakah tinggi wadah tersebut. Nah, untuk langkah awal kita akan mencari terlebih dahulu luas alasnya. Di mana luas alas kita pakai rumus setengah dikali alas segitiga lalu kita kalikan dengan tinggi segitiga. Oke teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan merubah satuan volume air. Di mana satu volume air di sini memakai liter. Liter ini teman-teman kita rubah menjadi desimeter. Oke teman-teman ya. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti 12 liter kita rubah menjadi 12 desimeter kubik. Di mana apabila mengalami kenaikan 1 tingkat berarti dikali 1000. Oke teman-teman ya. Berarti 12 liter sama dengan 12 desimeter kubik atau 12 dikali 1000. Sehingga hasilnya ini kita rubah menjadi 12.000. Teman-teman ya, 12.000 cm kubik. Lalu setelah itu kita akan mencari tingginya. Di mana tingginya kita akan bagi dari volume air. 12.000 dibagi A, alasnya, hasil alasnya tadi teman-teman ya. Jadi kita bagi, lalu nanti hasilnya untuk tinggi wadah soal nomor 7. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 8.
Sebuah prisma tegak segitiga berada di dalam sebuah kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Alas dan tutup prisma tersebut tepat menyentuh alas dan tutup kubus. Jika panjang alas dan tinggi segitiga dari prisma tersebut berturut-turut adalah 8 cm dan 5 cm, tentukan volume kubus di luar prisma. Nah, apabila kita baca teman-teman, kita teliti kembali, di sini alas dan tutup prisma tersebut tepat menyentuh alas dan tutup kubus, sehingga pas teman-teman ya, sama. Lalu kita mencari untuk volume kubusnya. Di mana volume kubus di sini sudah ditentukan teman-teman. Sebuah kubus yang panjangnya rusuknya 15 cm. Kita akan memakai rumus R pangkat 3 teman-teman ya. Jadi 15 kali 15 kali 15. Lalu alas dan tutup prisma tersebut tepat menyentuh alas dan tutup kubus. Nah, di sini teman-teman alas dan tutup prisma tepat menyentuh alas dan tutup kubus, sehingga pas sama teman-teman ya. Lalu jika panjang alas dan tinggi segitiga dari prisma tersebut berturut-turut adalah 8 cm dan 5 cm, tentukan volume kubus di luar prisma. Nah, kalau untuk mencari panjang alas dan tinggi segitiga ini teman-teman, kita pakai rumus mencari luas. Di mana mencari luas alas kita pakai setengah dikali alas, lalu kita kalikan dengan tingginya. Oke teman-teman ya. Nah, di situ nanti kita akan kurangkan dengan volume kubus. Volume kubus nanti kita kurangkan dengan volume prisma. Ketemunya sehingga nanti menghasilkan volume kubus di luar prisma. Jadi soal nomor 5, 6, 7 dan 8 akan kita bahas di whiteboard kita. Kita lanjutkan pembahasan sesi kedua, menentukan volume prisma. Soal nomor 5, volume prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F di samping adalah 1680 cm3. Tentukan panjang AD. Jadi sini pertanyaannya kita diminta berapakah panjang AD. Oke teman ya. Jadi panjang AD itu ada di sini A, D. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita ketahui terlebih dahulu volume prisma tegak segitiga A, B, C, D, E, F adalah 1680 cm3. Alas prisma segitiganya tingginya sudah ditentukan 10 cm yang itu teman ya. Lalu alasnya 12 cm yang ini. Oke, lalu diminta berapa panjang AD. Jadi diminta berapakah panjang AD. Nah, kita jawab panjang AD sama dengan tinggi prisma. Jadi teman-teman, panjang AD ini sama dengan tinggi prisma. Oke. Lalu volume prismanya kita pakai rumus luas alas dikali tinggi. Luas alasnya itu adalah luas segitiga setengah dikali 12 dikali 10, atau luas alas sama dengan setengah dikali alas segitiga yang ini alas segitiganya yang ini teman-teman ya. Oke, nah setengah dikali 12 atau dikali 10, setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga yang ini juga. Sehingga ini kita sederhanakan, yang dua ini kita bagi 2, 1, 12 kita bagi 2, 6. Lalu kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1 dikali 6, 6. Lalu yang 10 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali, 6 dikali 10 sama dengan 60 cm persegi. Nah, setelah dapat luas alasnya, kita mencari volume prisma. Di mana volume prisma kita pakai rumus luas alas dikali tinggi. Nah, di sini teman-teman, di sini sudah ditentukan volume prisma adalah 1680 cm3, sehingga yang ini kita pindahkan ke sini volume prismanya. Lalu luas alasnya tadi 60 yang ini teman-teman ya. Kita pindahkan ke sini sesuai dengan rumusnya. Lalu tinggi dikali T, di mana tingginya kita akan cari. Oke. Lalu tinggi sama dengan volume prismanya kita bagi dengan luas alasnya. Jadi ini kita bagi dengan ini. Oke. Jadi 1680 volume prismanya kita bagi dengan alasnya yang kita cari tadi teman-teman ya, yang ini. Lalu 1680 dibagi 60 sama dengan 28. Jadi panjang AD adalah 28 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Volume sebuah tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 cm3. Jika ukuran alas bagian depan tenda yang berbentuk segitiga adalah 200 cm dan tingginya 1,5 meter, berapakah panjang tenda? Jadi ditanya berapakah panjang tenda. Oke teman-teman, kita ketahui terlebih dahulu volume tenda berbentuk prisma tegak segitiga 3,75. Jadi dari sini teman-teman ya. Oke,
Lalu ukuran alas tenda berbentuk segitiga adalah 200 cm. Kita ambil dari sini. Lalu tingginya 1,5 dari sini. Oke teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kita lihat ada dua satuan yang berbeda. Di sini cm, sementara yang tingginya meter. Sehingga kita rubah dulu atau kita konversi meter ke cm. Oke. Nah gambar seperti ini. Nah di sini ada ilustrasi sedikit. Meter, desimeter, centimeter. Dimana apabila mengalami kenaikan dibagi 10, apabila mengalami penurunan dikali 10. Nah, apabila dari meter ke sentimeter berarti mengalami penurunan. Ada berapa tingkat teman-teman? Ini meter, kita mulai dari situ teman-teman ya. Karena meter kita membutuhkan ke sentimeter. Dari meter turun ke desimeter 1 tingkat dikali 10, di sini sudah 10, lalu turun lagi ke sentimeter 10, sehingga ada dua kali mengalami penurunan, sehingga 10 dikali 10 100, sehingga 1,5 ini kita konversi, 1,5 ini kita kalikan dengan 100, sehingga 1,5 dikali 100 sama dengan 150 cm. Jadi 1,5 meter dengan 150 cm nilainya sama teman-teman ya, biar sama satuannya. Lalu kita lanjutkan, ditanya berapa panjang tenda. Nah kita jawab teman-teman. Nah di sini teman-teman saya buat ilustrasi bentuk prisma tegak segitiga, dimana prisma tegak segitiga ini posisinya tertidur teman-teman ya. Nah di sini 200 cm itu adalah alasnya teman-teman ya. Ini alas tendanya 200 cm yang ini. Lalu tingginya 1,5 yang ini teman-teman ya. Tanda titik-titik bantu ini 1,5 meter tinggi segitiganya. Panjang tenda sama dengan tinggi tenda teman-teman ya. Jadi sama saja. Nah, di mana panjang tenda sama dengan tinggi prisma segitiga. Jadi ini tinggi prisma segitiga teman-teman ya. Ini segitiganya, ini tingginya 1,5. Oke, panjang tendanya yang ini. Jadi panjang tenda yang ini dengan tingginya ini sama. Atau kita balik, tinggi prisma sama dengan panjang tenda. Jadi gitu teman-teman ya, biar jangan bingung. Oke, kita akan mulai mencari luas alas terlebih dahulu. Di mana luas alas kita pakai rumus setengah dikali 200 dikali 150, atau setengah dikali alas. Alasnya berapa teman-teman? 200 yang ini. Kita kalikan dengan tingginya 150 yang ini, yang kita konversi dari 1,5. Jadi alasnya adalah 200, tingginya adalah 150. Nah, di sini kita akan sederhanakan teman-teman. Ini kita bagi 2 biar lebih sederhana. 1, 200 kita bagi 2, 100. Oke, sehingga 1 dibagi 1 dikali 100, 100. Oke, 150 ini kita pindahkan. Lalu kita kalikan kembali, 100 dikali 150 hasilnya 15.000 cm persegi. Nah, di sini luas alasnya sudah dapat 15.000 cm persegi. Nah, lalu di sini akan kita rubah teman-teman menjadi meter. Di mana centimeter ke meter mengalami kenaikan dua tingkat, sehingga dari centimeter ke meter menjadi pembagi. Oke. Nah, di sini teman-teman 15.000 cm persegi di sini dikali 100. Bedanya kalau ini tidak ada perseginya. Kita buat teman-teman satu lagi ya. Sini kita buat meter. Oke, di sini desimeter. Di sini sentimeter. Nah, di sini tidak ada perseginya. Sini kita buat persegi. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nah, apabila naik, di sini mengalami pembagian 100. Sebaliknya, apabila turun, di sini mengalami perkalian 100. Nah, bedanya di sini tidak persegi. Di sini adalah persegi atau pangkat 2. Jadi dikali 2 teman-teman ya. Nah, di sini mengalami kenaikan berapa kali teman-teman? Dari centimeter ke meter. Nah, ini centimeter ke meter mengalami kenaikan 2, sehingga centimeter ke desimeter 100, lalu desimeter ke meter 100, sehingga 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Nah, ini menjadi pembagi. Oke, karena di sini adalah sentimeter. Oke teman-teman ya. Sehingga 15.000 ini kita pindahkan ke sini, kita bagi dengan 10.000 dari sentimeter ke meter. Sehingga 15.000 ini kita sederhanakan teman-teman. Ini kita coret 1, coret 1, ini kita coret juga 1, ini kita coret, lalu kita coret kembali 1, kita coret kembali.
Nah, sehingga 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 meter per persegi. Setelah itu kita akan cari berapakah volume prisma. Nah, di sini kita memakai rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Oke. Di mana volume prismanya 3,75. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini luas alasnya tadi 1,5 yang kita dapat yang dari sini. Oke. Dari sini teman-teman ya. Nah, di sini lebih mudah karena 3,75 satuannya sudah meter dan ini juga tadi sudah kita rubah menjadi meter sehingga memudahkan teman-teman ya. 3,75 volume prisma sama dengan luas alas 1,5 dari sini dikali tinggi. Nah, tinggi ini akan kita cari. Oke. Lalu tinggi sama dengan volume prisma 3,75 kita pindahkan ke sini, lalu kita bagi dengan luas alasnya yang ini teman-teman ya. Sehingga 3,75 dibagi 1,5 sama dengan 2,5 meter. Oke. Jadi panjang tendanya adalah 2,5 meter. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga, terisi air sepertiga bagian. Wadah tersebut memiliki ukuran alas segitiga 60 cm dan tinggi segitiganya 40 cm. Jika volume air dalam wadah 12 liter, berapa tinggi wadah tersebut? Jadi kita ditanya berapa tinggi wadah tersebut, teman ya. Oke, sebelum kita kerjakan, kita ketahui terlebih dahulu. Wadah berbentuk prisma segitiga, terisi air 1/3 bagian. Ukuran alas segitiganya 60 cm dan tinggi segitiganya 40 cm. Sebelum kita mengerjakan, kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Luas alas kita memakai dengan rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Di mana 1/2-nya kita turunkan, lalu kita kalikan alas segitiganya 60. Jadi dari sini teman-teman ya. Ini oke. Alas segitiga 60 cm kita pindahkan. Lalu kita kali dengan 40 tingginya dari sini. Oke. Nah, kita sederhanakan biar lebih mudah. 2 kita bagi 2, 1. 60 kita bagi 2, 30. Sehingga 1 dibagi 1, 1 dikali 30, 30. Lalu yang 40-nya kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 30 dikali 40 sama dengan 1200 cm persegi. Nah, inilah untuk alas. Lalu kita akan kerjakan mencari volume air. Di mana volume air dalam wadahnya 12 liter. Di sini teman-teman, satuannya liter. Yang ini. Oke, kita akan rubah 1 liter ini ke desimeter. Nah, di sini saya buat keterangan di mana 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3 atau kubik. Sehingga 12 liter ini sama saja dengan 12 liter sama dengan 12 desimeter kubik. Di sini saya kasih lagi keterangan di mana 1 desimeter apabila mengalami kenaikan dibagi 10. Apabila mengalami penurunan berarti dikali 10. Oke. Nah, di sini 1 desimeter persegi apabila mengalami kenaikan dibagi 100. Sebaliknya apabila mengalami penurunan dikali 100. Nah, kita ke sini teman-teman. 1 desimeter pangkat 3 atau kubik apabila mengalami kenaikan dibagi per 1000. Oke teman-teman ya, dibagi 1000. Sebaliknya apabila mengalami penurunan dikali 1000. Nah, sehingga 12 liter ini sama dengan 12 desimeter kubik atau 12 dikali 1000. Sehingga 12 desimeter pangkat 3 atau kubik sama dengan 12 dikali 1000 sama dengan 12.000 cm kubik. Oke. Nah, luas alasnya sudah ketemu, volume airnya sudah ketemu. Nah, kita akan masuk ke pertanyaannya. Ditanya berapa tinggi wadah. Nah, di sini kita jawab teman-teman. Volume air 1/3 dikali volume wadah. Di mana 1/3 tadi sudah diketahui dari sini. Oke. Nah, untuk volume wadahnya tadi sudah kita cari di sini, 12.000 cm. Nah, lalu kita kerjakan lagi. Volume air 12.000 yang ini sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Lalu volume airnya kita turunkan. 12.000 sama dengan 1/3, oke, dikali 1200 dikali tinggi. Oke teman-teman ya. Di mana 1/3 ini akan kita sederhanakan. 3 ini kita bagi 3. 1. 1200 kita bagi 3 menjadi 400.
Sehingga 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 400, 400. Oke teman-teman ya, dikali tinggi. Nah, tingginya ini akan kita cari. Tinggi sama dengan 12.000 volume air tadi di dalam wadah, kita bagi dengan 400 yang itu teman ya. Yang tadi kita cari luas alasnya. Sehingga ini kita sederhanakan, kita hilangkan. Ini kita hilangkan juga, nolnya biar mudah kita hilangkan. Sehingga 120 dibagi 4 sama dengan 30. Jadi tinggi wadah tersebut adalah 30 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah prisma tegak segitiga berada di dalam sebuah kubus yang panjang rusuknya 15 cm. Alas dan tutup prisma tersebut tepat menyentuh alas dan tutup kubus. Jika panjang alas dan tinggi segitiga dari prisma tersebut berturut-turut adalah 8 cm dan 5 cm, tentukan volume kubus di luar prisma. Jadi tanya teman-teman, tentukan volume kubus di luar prisma. Oke, seperti biasa kita ketahui terlebih dahulu. Nah, untuk prisma tegak segitiga di dalam kubus panjang rusuknya 15 cm. Oke teman-teman ya. Nah, untuk mencarinya, volume kubus sama dengan R dikali R atau R pangkat 3. Di mana R-nya sama dengan 15, sehingga 15 dikali 15 dikali 15 sama dengan 3375 cm kubik. Oke. Lalu, alas dan tutup prisma tepat menyentuh alas dan tutup kubus. Jadi gini teman-teman maksudnya. Alas dan tutup prisma tepat menyentuh alas dan tutup kubus sehingga pas teman-teman ya. Jadi cocok. Jadi tinggi prisma sama dengan panjang rusuk kubus 15 cm. Oke, tinggi prisma sama dengan panjang rusuk kubus 15 cm. Lalu panjang alas dan tinggi segitiga prismanya adalah 8 cm dan 5 cm. Nah, di sini akan kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Oke, di mana luas alas sama dengan luas segitiga setengah dikali alasnya berapa teman? 8 yang ini. Oke, lalu dikali tingginya berapa? 5. Nah, di sini akan kita sederhanakan. Yang 2 ini kita bagi 2, 1. 8 kita bagi 2, 4. Sehingga 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 4, 4. Lalu kita kalikan lagi. 4 dikali 5, 20. Oke, sehingga jawabannya adalah 20 cm per persegi. Lalu di sini ditanya, tentukan volume kubus di luar prisma. Nah, jadi lebih mudah teman-teman karena sudah kita cari luas alasnya. Oke teman-teman ya. Nah, di sini akan kita kerjakan satu persatu. Volume kubus di luar prisma sama dengan volume kubus dikurangi volume prisma. Oke teman-teman ya. Nah, di sini volume kubusnya tadi berapa? 3375 cm kubik. Jadi tadi kita cari volume kubusnya R pangkat 3, 15 kali 500 kali 15 hasilnya 3375 cm kubik. Nah, dari sini yang kita cari tadi. Lalu volume prismanya luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya tadi kita dapat berapa teman-teman? 20 cm yang ini kita pindahkan ke sini. Lalu kita kali dengan tingginya 15. Oke, dari sini rusuknya. Oke. Setelah itu kita kalikan 20 dikali 15 sama dengan 300 cm kubik. Oke. Nah, untuk volume kubusnya sudah dapat, volume prismanya sudah dapat. Kita akan cari volume kubus di luar prisma. Caranya, volume kubusnya berapa? 3375 kita kurangkan dengan volume prisma yang ini. Jadi 3375 kita kurangkan dengan 300 yang ini, volume prisma. Sehingga 3375 dikurangi 300 hasilnya 3075 cm kubik. Jadi volume kubus di luar prisma adalah 3075 cm kubik. Oke, kita sudah selesai membahas sesi kedua, menentukan volume prisma. Di mana pelajaran kita kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, bisa mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya agar bisa mendapatkan video-video terbaru lainnya. Untuk selanjutnya kita akan masuk membahas latihan 4, menentukan volume tabung. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi dan dapat belajar bersama teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.